Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasia dari kelas 11 MIA 2 akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi perdarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Perdarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik, sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Pada fase praovulasi, hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merangsang pembentukan sel-sel folikel yang mengelilingi ovum yang matang. Fase ovulasi terjadi akibat adanya peningkatan kadar estrogen yang menyebabkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan LH atau luteinizing hormone. Pada fase pasca ovulasi, LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Sebulan sekali, ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan zat fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel berulang-ulang. Zigot membelah menjadi 2 sel, lalu membelah lagi menjadi 4 sel. Selanjutnya, terjadi pembelahan sel menjadi 32 sel yang berkelompok seperti buah arbel yang disebut morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. Sel-sel bagian dalam blastula berkembang menjadi calon embrio atau embryoblast. Embryoblast dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu extraderm atau lapisan luar dan endoderm atau lapisan dalam. Selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula. Pada fase gastrula, di antara ektoderm dan endoderm terbentuk lapisan mesoderm. Organogenesis dari ketiga lapisan tersebut terjadi pada minggu keempat sampai ke-8. Pada minggu ke-9 sampai beberapa saat sebelum proses kelahiran terjadi, penyempurnaan organ dan pertumbuhan tubuh sehingga terbentuklah fetus atau janin. Selama berlangsung kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu saccus vitellinus, karyon, amnion, dan allantois. Saccus vitellinus merupakan pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi embrio. Karyon merupakan membran terluar pada embrio. Amnion merupakan kantong yang berisi cairan tempat embrio mengapung.
Sedangkan allantois merupakan selaput yang membentuk tali pusar. Pada saat usia kehamilan mencapai 38 minggu, bayi siap dilahirkan. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus yang dipengaruhi oleh hormon estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah dan cairan di dalam keluar, tidak lama kemudian bayi akan segera lahir. Setelah bayi terlahir, ASI biasanya sudah diproduksi dalam kelenjar payudara. Pertumbuhan awal kelenjar payudara dipengaruhi oleh hormon mamotropin. ASI yang dikeluarkan pertama kali berwarna kekuningan yang disebut kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi dan protein yang tinggi. Oleh karena itu, ASI lebih unggul dibanding susu formula. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.